Hari ini kita mau mengikuti seminar sosialisasi pembacaan EKG ya guys. Aku sering dirawat di sini nih di Mayapada. Kecapean sih kayaknya. Tapi ya 2 tahun belakangan ini aku udah jarang banget dirawat dan bahkan sih dari segi tubuh. Pak, seminar di mana ya? Seminar. Seminar lurus, mentok ambil kiri dia. Lurus. Mentok kiri. Mentok. Ya udah, kasih ya. Ya, ini ya. Biasa kalau aku ke rumah sakit itu ya sendiri. Itu ada hikmahnya ya. Jadi kurang lebihnya biar selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuknya kayak gini, guys. Udah kedapatan 1. Ya sayang banget ya. Ini kita lagi tuh pembuluh darah ya, serem juga. Kamu mau lihat nggak? Ini ya, aku unboxing dulu ya. Udah mulai sih. Dapetnya kayak gini ya guys. Pouch. Sudah sampai sama teman-teman sejawat ya. Sebenarnya aku nggak kenal siapa aja di sini. Ditambah lagi dengan dokter-dokter kita, pembicara kita pada pagi hari ini. Semangat sekali saya informasikan juga bahwa di depan Bapak Ibu dokter di meja-meja ada kertas-kertas. Apabila ingin ada yang ditanyakan untuk pembicaraan kita kali ini, boleh langsung setelah Dokter Ratna dan juga Dokter Pujo untuk bicara. Baik, saya tidak sendiri ya, tadi saya sudah sounding. Nah, saya akan bersama dengan moderator yang luar biasa, ini moderator favorit kita juga ya. Dokter, tentu saja puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara yang juga sangat luar biasa, koroner, lalu juga penanganan penyakit arteri koroner serta gagal jantung. Nah, berikut adalah keahlian beliau. Jadi ada dari CAG, lalu beliau juga melakukan PCI dan juga untuk saat ini kami ada OCT itu. Lalu juga beliau dapat melakukan rotablator. Jadi kita pakai standar itu kecepatannya 25 mm per detik. Ya, jadi ibaratnya kita satu kotak ini kurang lebih 0,04 detik atau gampangnya ya 4 milisecond. Ya, ini 0,04. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini satu kotak kecil ini 1 mili ya di kertas masing-masing. Kemudian jarak kotak dengan kotak berikutnya adalah 5 mm ya, jadi kecil. Nah, kecepatan standar adalah 25 mm per second kalau kita keset di kakinya. Tapi kalau denyut jantungnya kecepatan, kita mau baca yang lebih jelas, boleh dinaikkan sampai 50 mm per second. Otomatis kalau 25, jadi satu kotak 0,04 detik ya, itu standar yang kita bikin. Oke, slide berikutnya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang bagian tinggi tadi kan lebarnya ya, memanjangnya sini. Ini tingginya, ini satuannya adalah milivolt. Nah, kita biasanya pakai yang 10 mm. 10 mm itu 1 milivolt. Nah, jadi kalau satu kotak ya ini kecil ya, jadi 1,1 milivolt, ini yang 0,1 milivolt ya untuk satu kotak amplitudo. Jadi kita punya istilah, kalau yang ke atas namanya amplitudo, kalau yang ke kanan ini adalah jaraknya, kecepatannya. Slide berikutnya. Nah, kita ingat sendiri kalau kita pasang EKG itu lead 1 ya, lead 1 itu sebetulnya beda potensial antara lengan kiri dan lengan kanan. Jadi ibarat Bapak Ibu lihat gajah, itu kan kalau gajah dari muka beda, dari samping kiri beda, samping kanan beda, dari bawah beda. Otomatis
grafiknya juga beda. Kalau lead 1, ya lead 1 ini kita lihat jantung dari sebelah kiri. Jadi yang kelihatan jantung dari sebelah kiri, lead 1 ya. Kalau kemudian 2 dan 3 ini dilihat dari kaki, ya. Jadi dilihat jantung dari bawah. Kayak gajah lihatnya dari bawah. Kan beda, gajah dari kiri sama gajah dari bawah. Otomatis grafiknya berbeda. Kayak itu adalah lead ekstremitas. Nah sekarang oke, ini adalah lead univolar ya. Kalau kita bilang AVL, L itu left. Sama kita lihat gajah dari sebelah kiri, left ya. Kalau L dilihat gajah dari sebelah kanan. Jadi tadi kalau angka 1 karena dilihat dari kiri, gambarannya mirip dengan gambaran AVL. Makanya ada 1 dengan AVL. Kalau F, foot dari kaki, jadi gambaran lead 2 dan 3 AVF itu hampir sama ya. Kalau AVR jantung dilihat dari sebelah kanan. Jadi kita ada 2 lead ya, sudah kelihatan. Jadi lead 1 sama dengan AVL, 2, 3 sama dengan AVF. Sementara AVR lain lagi. Ini ekstremitas lead ya. Bisa dimengerti? Bayangin aja. Kanan kiri lengan kanan, D2 kaki kiri dengan kiri ya, D3 kaki kiri dengan kanan. Nah sekarang ekstremitas precordial lead. Precordial, pre berarti depannya jantung. Itu nempel alat di bagian depan. Lead 1, V1 ya, V1 letaknya di sela iga 23 di garis dada kanan ya. Lead V2, ingat-ingat tuh kalau yang punya EKG masanya di situ. Jadi masanya harus benar karena beda sendiri, geser-geser udah beda bacaannya ya. Sementara yang V2 ini ada di sebelah garis dada sebelah kiri. Kalau yang 1 di kanan, kalau ini di kiri. Nah kita belajar yang langsung ke V6-nya. V6 ini letaknya di sela iga berapa? V6 sela iga 45 ya. 45. Sela iga 5 itu di garis sebelah tengah. Jadi garis ketiak tengah, sementara yang V4 ada di garis ketiak depan ya. Itu V4-nya. Nah, V5, V4-nya ada bukan di bawah puting susu ya, tapi di garis tengah-tengah clavicular sini sampai menuju ke bawah di sela iga 45. Nah, V3-nya antara V4 dan V2. Jadi meletakkan tombol-tombolnya harus benar, itu cara memasangnya. Nah, karena Bapak Ibu memasang lead ini ada di depan, jadi melihat gajah dari depan. Jantung kita dilihat dari depan. Kalau V1 depan kanan, kalau V6 depan kiri. Otomatis V6 itu sama dengan garis lead berapa? 1 AVL karena dilihat dari kiri. Jadi semua yang dilihat dari kiri gambarannya hampir sama. Nah kalau yang V1 ini dilihat dari kanan, jadi sama dengan gambaran AVL ya, paham ya? Nah yang sering kita patokan penting adalah di V2, V3, V4, V5 karena letaknya bilik kiri. Sementara fungsi dari bilik kiri adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga kalau ada kerusakan di sana pompanya jadi jelek. Oke, jadi V3, 4, 5, 6 kita melihatnya pada bilik kiri. Ada bayangan ya? Kalau 2, 3 AVL berarti lihat jantungnya dari bagian bawah ya, dari kaki. Nah kalau yang AVL dari sebelah kanan. Oke, AVL sama V1 hampir sama. Sudah ada bayangan ya? Gampang kan? Iya. Tinggal ini yang pusing ini. Nah ini sekarang EKG normal. Kenapa kok
gambarnya selalu lead 2 gambaran EKG, karena garis listrik yang paling bagus itu di lead 2. Dia vektor, dulu pelajaran SMA ya ada vektor ya, vektor itu paling bagus dilihat di lead 2, karena arah listrik jantung itu ke bawah, ke kiri, dan ke belakang. Jadi bayangin, ke bawah tapi ke kiri sedikit, ke belakang, itu adalah vektor. Nah itu gambaran daripada lead 2 ini. Nah gambarnya seperti ini yang paling bagus. Nah gelombang yang pertama ini sebetulnya kontraksi daripada atrium ya. Kalau yang tinggi ini kontraksi dari, karena denyutanya selalu dari atrium. Dan lead 2 letaknya di bawah ya, makanya dia QRS-nya ke atas. Kalau dia arahnya ke bawah dalam badan normal, kemungkinan jantungnya terbalik. Misalnya mestinya jantung itu di kiri, dia di kanan, karena listriknya berubah. Gelombang P juga gitu, di 2 ini ke atas, bisa juga ke bawah kalau terbalik karena arahnya vektor terbalik. Jadi ini kita bicara normalnya dulu. Nah yang nanti dihafalkan itu cuma ukuran-ukuran milisekonnya ya. Kalau ini harus 2 kotak tadi 0,08 sampai 0,12, itu yang harus dihafalin sedikit ya Kapten. Kemudian lebarnya QRS ini yang ke arah ini tidak boleh lebih dari 0,11, itu aja. Nah, kalau arahnya prinsipnya, kalau arah listriknya kebalik kemungkinan ada masalah. Nah, sebagai contoh ini Bu. Nah, ini gambaran sederhana. Mestinya kan gelombangnya ke atas ini. Yang ini ke atas, ini kok ke bawah. Gelombang ke bawah itu namanya T inverted, asal dia simetris. Ya, jadi beda dengan yang tidak simetris. Kalau tahu rambut sagging. Kalau ibu harus tahu sagging, zaman dulu kan begitu model sagging kan. Jadi tidak simetris, asimetris. Nah kalau simetris itu tanda kekurangan oksigen. Jadi pertama-tama pembuluh darah kekurangan oksigen itu terjadi namanya iskemi. Nah karena itu sifat listrik itu kalau iskemi itu dibelokkan, makanya dia belok ke arah bawah. Kalau dia infak, rusak, itu dibalikkan, ditolak, jadi tidak dihantarkan. Itu sifat listrik jantung. Nah, makanya nanti ada gelombang yang mestinya ke atas jadi ke bawah. Ya, ini iskemi adalah tanda awal adanya kekurangan oksigen. Nah, yang lebih berat lagi kalau kemudian tandanya seperti bendera begini. Dimanapun letaknya. Kalau gambar benderanya letaknya di 23 AVF, berarti ada di mana kerusakannya? 23 AVF di mana coba? Di inferior, ya, karena dilihat jantung dari bawah kan 2-3 foot. Nah, dari bawah berarti ada kerusakan otot di bagian bawah. Nah, biasanya yang memperdarahi otot bagian bawah itu adalah di pembuluh darah bagian kanan kerja. Jadi kita bisa mengira-kira, oh ini serangan jantungnya di bagian kanan, sehingga pada waktu kita tindakan lebih cepat menangani pasien. Ya, ini bendera begini, ini harus segera dikirim paling tidak ke Mayapada yang dekat. Karena kita punya target dari klinik pertama mengalami keluhan sakit jantung sampai ke Mayapada paling lama berapa? Lupa. 1,5 jam ya. Jadi usahakan sudah dikirim ke Mayapada. Tadi kalau tadi T-nya inverted, ini gambarnya ST, ini gelombang S ya. Ini gelombang T. Jadi tengah-tengahnya ini J point. Ini kalau dia turun dari isoelektriknya, ini juga tanda-tanda iskemi. Ini juga kalau bisa segera dikirim ya. Yang berikutnya adalah kalau sudah terjadi serangan jantung, kerusakan permanen, ini gambarnya adalah yang ke arah bawah
lebih dari sepertiga jarak daripada atasnya, sepertiga. Atau lebarnya ini lebih dari 1 meter. Itu tanda terjadi sudah kerusakan otot jantung. Sebetulnya kita punya waktu untuk tindakan kurang dari 12 jam. Tapi makin cepat tindakan makin bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada keluhan pasien dengan gambaran EKG seperti ini, paling tidak keluhan nyeri dada lah khas sekali, segera dibawa ke Mayapada. Kita di sini ada chest pain clinic ya, chest pain clinic. Jadi saya suka di WA-in, dok ini EKG-nya apa? Ya udah, sabar aja. Kadang tidak serangan jantung sudah dikonsulin ke sini. Saya bilang ini nggak apa-apa, invest paru aja, ditangani di rumah sakit setempat. Jadi khusus yang kita tangani yang utama adalah yang menunjukkan ada serangan jantung. Jadi ini yang gambarnya seperti harus segera tindakan. Itulah sekedar pengetahuan mengenai apa namanya rekaman jantung kita. Nah, bagaimana di sini kita lakukan? Nah, gambarnya adalah kita periksa lewat tangan kiri ke tangan kanan. Jadi kita cari arteri radialisnya. Setelah itu kita pasangin alat untuk memasukkan kateter. Nah, kateternya kita masukkan sampai ke jantung pembuluh darah kanan dan pembuluh darah kiri. Di lengan jantung nggak sakit karena nggak ada sarafnya. Sakitnya waktu disuntik saja, waktu dibius lokal. Ya, jadi Bapak Ibu yang misalnya ada keluhan apa, treatment aja. Nanti kalau memang ada positif, ada penyempitan, terus kita lebarin. Nah ini kita lihat, ini penyempitan di sini, kita masukkan balon di sini, ya sudah di tempatnya. Kemudian balonnya dikembangkan, ini balonnya ya, balonnya kita kembangkan ini, ya. Nah, setelah dikembangkan sehingga kita tarik lagi balonnya, Nah ini balonnya kita kembangkan sehingga nanti bentuknya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ringnya. Kita masukkan ringnya, kita tempatkan, dan kita kembangin ringnya di atas balon. Nah sehingga airnya tinggal ring yang tertinggal di pembuluh darah. Rata-rata kita kerjakan 1 jam. Ya jadi makin cepat pasien ditangani makin bagus. Pengalaman saya pasien-pasien yang segera dilakukan tindakan kakinya sudah nyaman lagi. Nah inilah namanya kita pasang. Nah sekarang kita menuju ke hipertensi, ya, penyakit darah tinggi. Nah sebetulnya ada beberapa kriteria ya hipertensi. Jadi kalau di kita di jantung itu mengikuti Amerika maupun mengikuti Eropa. Kalau Amerika 130 sudah termasuk hipertensi. Kalau Eropa 140 baru masuk dalam hipertensi. Nah, dianjurkan kalau tensinya masih normal di bawah 120, ini check up-nya 3 tahun sekali tensinya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mendekati ini setahun sekali, dan kalau sudah memang terdiagnosis sebagai hipertensi, ya sering mungkin dilakukan pengukuran hipertensi, dan dianjurkan untuk punya alat pengukur tekanan darah sendiri sehingga bisa dilakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah. Nah ini kriteria yang dilakukan berdasarkan dari Amerika ya, American Heart Association. Itu 130 sudah termasuk, kalau kita lihat 130 termasuk stage 1, jadi stage 1. Nah kalau yang stage 2 ini di sini 140 lebih masuknya. Kalau yang Eropa itu lain lagi 140. Nah bagaimana efek hipertensi pada jantung? Ya, efek hipertensinya otomatis jantungnya akan bisa membesar. Ini penyebabnya macam-macam, dari usia ya, kemudian berat badan, jenis kelamin, kemudian ada intake daripada garam. Nah akibatnya apa? Kalau terjadi jantung yang besar bisa menyebabkan suatu kegagalan jantung, jadi mengalami pelebaran daripada jantungnya. Nah bisa juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena terjadi penebalan miokardnya ya. Kemudian bagaimana kita menangani
pasien hipertensi untuk jantungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mengobatin darah, sebetulnya bukan mengobatin ya, mengontrol tekanan darah, kalau sudah bagus jangan di stop. Sering terjadi tekanan darah bagus, di stop obatnya, sehingga tensinya naik lagi. Kekhawatirannya kalau diteruskan nanti tensinya tambah turun. Sebetulnya masa kerja dari obat-obat hipertensi itu ada yang 8 jam, ada yang 18 jam, ada yang 24 jam. Tapi rata-rata sekarang hampir di atas 18 jam, maka minumnya cukup sekali sehari. Jadi bekerjanya obat hipertensi itu tidak langsung masuk, langsung bekerja belum, tapi dia masuk ke dalam sel-sel otopolos ya, baru kemudian bekerja, atau juga ke renin-angiotensin baru dia bisa bekerja. Jadi perjalanannya panjang. Oleh karena itu mungkin pas obatnya di stop, efeknya masih ada. Jadi kesannya kok sudah di stop lama, kemudian diastoliknya juga ini untuk menjaga supaya lebih bagus. Dengan slide berikutnya. Ya, saya kira itu aja pengantarnya. Nanti kalau mau ada pertanyaan silakan. Kita sudah tadi sudah ikutan ya dalam apa nih dalam tadi pembicaraan dan segala macam ya. Jadi pengetahuan mengenai EKG. Gila badan nggak kurus-kurus nih guys. Intinya sekarang hari ini lagi jadwalnya memang aku lagi nggak makan. Terusnya jadi mereka pada makan, dokter-dokter yang tadi di luar ya, suasana meriah, banyak dokter wanita, dokter Yuyun, pokoknya para peserta Asklin pada datang guys. Nah, tuh pada kayak gini ya, lumayan buat jalan kaki nih ya nggak sih. Tuh ini gedungnya tuh dia melayani BPJS juga sih. Jauh amat motornya. Tadi kita udah lewatin ya IGD, rasanya kayak gitu tuh IGD. Kita mau ke parkiran. Ya intinya sih harus jaga stamina, banyak bersyukur, banyak mengingat Allah. Ya obat penawar racun, penawar segala apapun hanya Al-Quran ya. Kita ikhtiarnya ke Al-Quran. Itu aja sih ya. Daily vlog ini sekian dulu ya guys. Semoga bermanfaat dari Sri Damayanti Official. Periksa ambil hikmahnya, semoga berguna.